Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Febi Arminanda Reza, NIM 2002-106005, ada Fenty Fatmala, NIM 2002-106006, dan saya sendiri, Afrida Kiraisya Nurjana, NIM 2002-106011. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai laporan keuangan interim. Pengertian laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah suatu laporan keuangan yang berisi seperangkat pernyataan lengkap atau seperangkat laporan keuangan ringkas untuk satu periode interim. Menurut IAI, laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian integral dari periode tahunan yang disusun baik secara bulanan, kuartal, atau semesteran. Dan di dalamnya harus mencakup semua komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari satu buku penuh. Next. Yang pertama ada isi laporan keuangan interim. Penyajian laporan keuangan menetapkan laporan keuangan lengkap meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan yang terakhir, ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 1 paragraf 40A sampai 40D. Yang A, ada komponen minimum laporan keuangan interim. Pertama, ada laporan posisi keuangan. B, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, diringkas baik digabung maupun kas ringkas. C, laporan perubahan ekuitas ringkas. D, laporan arus kas ringkas. Dan yang terakhir, ada catatan penjelasan tertentu. B, format dan isi laporan keuangan interim. Terdapat dua pilihan bagi perusahaan dalam menyajikan. Yang pertama itu ada laporan lengkap, di mana jika perusahaan menerbitkan laporan keuangan interim lengkap, maka format dan isi laporan keuangan interim itu harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam PSEK 1, kecuali terkait periode perbandingan mengikuti peraturan dalam PSAK 3. Yang kedua ada laporan ringkas. Jika perusahaan memilih laporan keuangan interim ringkasan, maka PSAK mengatur komponen minimum laporan keuangan interim sebagai berikut. Ada laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi komprehensif ringkas, laporan perusahaan ekuitas ringkas, laporan arus kas singkat, dan catatan atas laporan keuangan pilihan. Dalam hal ini, laporan keuangan interim minimum harus mencakup setiap judul dan subjumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu. Pos atau catatan tambahan dimasukkan agar laporan keuangan interim tidak menyesatkan. C. Pengungkapan lain. Entitas mencantumkan informasi minimal berikut dalam catatan atas laporan keuangan interim. Jika material dan tidak diungkapkan di bagian manapun dalam laporan keuangan interim, informasi tersebut secara normal dilaporkan dengan dasar awal tahunan buku sampai tanggal pelaporan. Yang D, ada pengungkapan kepatuhan terhadap SKK. Jika laporan keuangan interim mematuhi pernyataan ini, maka fakta tersebut diungkapkan. Laporan keuangan interim tidak dapat dinyatakan mematuhi SAK, kecuali laporan keuangan mematuhi seluruh persyaratan SAK. Laporan keuangan interim mencakup laporan keuangan, ringkas atau lengkap, untuk periode-periode sebagai berikut. Yang A, laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan komparatif per akhir tahun buku terdekat sebelumnya.
Yang B, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim berjalan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim. Dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain komparatif untuk periode interim yang dapat dibandingkan atau periode berjalan dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan dari tahun buku terdekat sebelumnya. C. Laporan perubahan ekuitas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan perubahan ekuitas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku sebelumnya. D. Ada laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun berjalan sampai tanggal interim, dengan laporan arus kas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya. E. Materialitas. Dalam menentukan bagaimana mengakui, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim, maka materialitas dinilai terkait data keuangan periode interim. Dalam menilai materialitas, harus dipahami ketergantungan pengukuran interim pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan pengukuran data keuangan tahunan. Dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan terpisah pos-pos yang material, termasuk contoh operasi yang dihentikan serta PSAK 25, yakni tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan mensyaratkan pengungkapan atas perubahan estimasi akuntansi, kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi. Kedua PSAK ini tidak memberi panduan kuantitatif atas materialitas. Meskipun pertimbangan selalu diperlukan dalam menilai materialitas, dalam pernyataan ini, keputusan pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim itu sendiri, dengan alasan pemahaman atas angka-angka interim. Dengan demikian, contoh pos yang tidak biasa, perubahan kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi, dan kesalahan diakui dan diungkapkan atas dasar materialitas terkait data periode interim untuk menghindari penyesatan kesimpulan yang mungkin diakibatkan karena tidak diungkapkan. Tujuan sampingnya itu untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan interim mencakup seluruh informasi yang relevan untuk memahami posisi dan kinerja keuangan entitas selama periode interim. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fendi Fatmalah. Silakan. Subbab selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Nah, dalam bab ini, jika estimasi atas jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim dari tahun buku, akan tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan estimasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. A. Kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim dengan laporan keuangan tahunan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang kemudian akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan berikutnya. Sebagai gambaran, contohnya semisal seperti beban pajak penghasilan yang diakui dalam periode interim berdasarkan pada estimasi terbaik dari perkiraan rata-rata tertimbang tarif pajak yang diharapkan untuk tahun buku penuh. Jumlah yang diakui untuk beban pajak penghasilan dalam satu periode interim harus disesuaikan di periode interim berikutnya dari tahun buku jika estimasi tarif pajak penghasilan tahunan berubah. B. Pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur. Pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam satu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Nah, jika antisipasi atau penangguhan tidak sesuai pada akhir tahun buku, contohnya termasuk pendapatan dividen, royalti, dan hibah perintah.
C. Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku. Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim jika dan hanya jika hal tersebut adalah tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan. D. Penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran. Penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran yaitu di mana entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim, sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, penggunaan estimasi. Penetapan prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan interim untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal serta pengungkapan yang sesuai untuk semua informasi keuangan material yang relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas. Nah, jika pengukuran dalam laporan keuangan tahunan dan interim berdasarkan estimasi yang masuk akal, maka penyusunan laporan keuangan interim umumnya akan membutuhkan penggunaan metode estimasi yang lebih banyak daripada laporan keuangan tahunan. 4. Penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya. Perubahan kebijakan akuntansi selain diatur dalam ketentuan transisi suatu PSAK baru dicerminkan dengan A. Penyajian kembali laporan keuangan interim periode tahun lalu dalam keuangan berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun keuangan, lalu yang akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan sesuai PSAK 25 revisi 2009. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Atau B. Jika praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal tahun keuangan dari penerapan kebijakan akuntansi baru untuk semua periode, maka dilakukan penyesuaian laporan keuangan periode interim dalam keuangan berjalan dan periode interim komparatif dalam tahun keuangan, lalu untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif secara tanggal praktis paling awal. Selanjutnya ada tanggal efektif. Nah, dalam tanggal efektif ini pernyataan berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011, PSAK 3, penyesuaian 2016, di mana entitas mencantumkan informasi minimal berikut dalam catatan atas laporan keuangan interim jika material dan tidak diungkapkan di bagian manapun dalam laporan keuangan interim. Informasi tersebut secara normal dilaporkan dengan dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan. Selanjutnya ada contoh ilustratif. Yang pertama, ada penjelasan periode yang disyaratkan untuk disajikan. Ketika entitas menerbitkan laporan keuangan interim semesteran, tahun keuangan entitas berakhir pada 31 Desember untuk tahun kalender, entitas akan menyajikan laporan keuangan seperti pada contoh selanjutnya. Dalam laporan keuangan interim semesteran pada 30 Juni sesuai dengan tahun yang dicantumkan. Ada laporan posisi keuangan akan dicatat per tanggalnya 30 Juni untuk tahunnya, kemudian tanggal 31 Desember sesuai dengan tahunnya. Ada laporan laba rugi komprehensif untuk periode 6 bulan, laporan arus kas untuk periode 6 bulan, dan laporan perubahan ekuitas untuk periode 6 bulan. Selanjutnya, entitas menerbitkan laporan keuangan interim. Tahun keuangan entitas berakhir 31 Desember tahun kalender, entitas akan menyajikan laporan keuangan seperti contoh berikut dalam laporan keuangan interim kuartalan pada 30 Juni. Sama seperti sebelumnya, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakannya. Di sini laporan posisi keuangan dicatat pada per 30 Juni sesuai dengan tahunnya, 31 Desember sesuai dengan periode tahunnya. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif.
Untuk laporan laba rugi komprehensif di sini dicatat untuk periode 6 bulan dan untuk periode 3 bulan. Laporan arus kas untuk periode 6 bulan dan laporan perubahan ekuitas untuk periode 6 bulan. Selanjutnya, ada contoh penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, ada pajak dan iuran asuransi pemberi kerja. Nah, jika pajak atas gaji atau iuran pemberi kerja kepada dana asuransi yang didirikan pemerintah dinilai dengan dasar tahunan, maka beban yang terkait memberi kerja diakui dengan penggunaan estimasi rata-rata tarif pajak atas gaji atau iuran tersebut. Nah, contohnya, misal pajak atas gaji atau iuran asuransi dikenakan sampai dengan tingkatan maksimum tertentu dari pendapatan setiap karyawan. Selanjutnya, ada perawatan utama periodik yang direncanakan atau perbaikan. Ada provisi, ada bonus akhir tahunan, ada pembayaran sewa kontingensi, dan ada aset tidak berwujud. Nah, dalam aset tidak berwujud ini, entitas akan menerapkan definisi dan kriteria pengakuan aset tidak berwujud dengan cara yang sama pada periode interim dan periode tahunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Saya persilakan. Untuk selanjutnya, pensiun. Biaya pensiun untuk periode interim dihitung dengan dasar awal buku sampai dengan tanggal pelaporan dengan menggunakan tingkat biaya pensiun yang ditentukan secara aktuaria pada akhir tahun buku sebelumnya. Disesuaikan untuk fluktuasi pasar yang signifikan sejak tanggal tersebut dan peristiwa signifikan yang terjadi hanya satu kali, seperti perubahan program, curtailment, dan penyelesaian. Cuti berbayar jangka pendek. Cuti berbayar kumulatif adalah cuti yang digunakan dalam periode mendatang jika hak pada periode berjalan tidak digunakan secara penuh. Biaya terencana lain tetapi terjadi tidak secara reguler. Anggaran entitas dapat meliputi biaya tertentu yang diperkirakan untuk terjadi secara tidak reguler selama tahun buku, seperti kontribusi sumbangan dan biaya pelatihan karyawan. Pengukuran beban pajak pendapatan interim. Beban pajak penghasilan interim diakru dengan menggunakan tarif pajak yang akan ditetapkan atas total laba tahunan yang diperkirakan, yaitu estimasi rata-rata tarif pajak efektif tahunan yang diterapkan atas penghasilan sebelum pajak periode interim. Perbedaan tahun pelaporan keuangan dan tahun pajak. Jika ada perbedaan antara tahun pelaporan keuangan dan tahun pajak, maka beban pajak penghasilan untuk periode interim tahunan pelaporan keuangan diukur menggunakan estimasi rata-rata tertimbang tarif efektif untuk setiap tahun pajak yang diterapkan pada bagian penghasilan sebelum pajak setiap tahun pajak tersebut. Kredit pajak. Kredit pajak wajib pajak terhadap pajak yang terutang berdasarkan jumlah belanja modal, ekspor, belanja riset, dan pengembangan atau dasar lain. Yang selanjutnya, kompensasi rugi pajak dan kredit pajak. Manfaat rugi pajak yang dapat ditarik mundur dicerminkan dalam periode interim ketika terjadi rugi pajak yang terkait. Perubahan kontraktual atau antisipasi perubahan harga pembelian. Rabat atau diskon volume dan perubahan kontraktual lain atau jasa atau barang jasa yang dibeli diantisipasi dalam periode interim oleh pembayar maupun penerima jika ada kemungkinan besar terrealisasi. Penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dan amortisasi untuk periode interim hanya didasarkan pada aset yang dimiliki selama periode interim tersebut. Persediaan untuk laporan keuangan interim dengan menggunakan prinsip yang sama
dengan laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, nilai realisasi neto persediaan. Nilai realisasi neto persediaan ditentukan dengan mengacu pada harga jual dan biaya yang terkait untuk menyelesaikan dan melepaskan persediaan pada tanggal interim. Selisih biaya pabrikasi periode interim. Selisih harga efisiensi belanja dan volume dari pabrik diakui dalam penghasilan pada tanggal pelaporan interim sepanjang selisih yang sama tersebut diakui dalam penghasilan pada akhir tahun buku. Keuntungan dan kerugian kurs penjabaran valuta asing. Keuntungan dan kerugian kurs penjabaran valuta asing untuk laporan keuangan interim diukur dengan menggunakan prinsip yang sama dengan laporan tahunan. Pelaporan keuangan interim dapat dalam perekonomian hiperinflasi. Laporan keuangan interim dalam perekonomian hiperinflasi disusun dengan prinsip yang sama sebagai pada akhir tahun buku. Penurunan aset mensyaratkan rugi penurunan nilai diakui jumlah terpulihnya dalam menurun di bawah waktu yang tercatat. Yang C, contoh penggunaan estimasi. Yang pertama ada persediaan. Pengambilan contoh dan prosedur penilaian secara penuh dapat untuk disyaratkan untuk persediaan pada tanggal interim walaupun pengambilan contoh dan prosedur penilaian secara penuh tersebut dapat dilakukan pada akhir tahun buku. Yang kedua ada klasifikasi aset lancar dan tidak lancar secara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Entitas dapat melakukan investigasi yang lebih pada tanggal pelaporan tahunan dibandingkan pada tanggal interim untuk mengklasifikasi aset sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar. Pensiun, imbalan kerja mensyaratkan entitas untuk menentukan mulai kini dari kewajiban imbalan pasti dan nilai pasar dari aset program pada setiap akhir periode pelaporan serta menganjurkan entitas untuk menggunakan aktuarisasi profesional dalam pengukuran kewajiban tersebut. Untuk tujuan pelaporan interim, pengukuran yang andal dapat diperoleh dengan cara ekstrapolasi dari penilaian aktuar yang terakhir. Pajak penghasilan. Entitas menghitung beban pajak penghasilan dan haribitas pajak tangguhan pada tanggal tahunan dengan menerapkan tarif pajak untuk setiap yurisdiksi dalam mengukur penghasilan setiap yurisdiksi. Kontingenal. Pengukuran kontingensi dapat melibatkan pendapat hukum, penasihat insun, laporan resmi dari ahli dependen terkait dengan kontingenal kadang diperoleh pendapatan mengenai tuntutan hukum, klaim, peniruan dan kontingenal dapat dan ketidakpastian dapat diperlukan atau tidak diperlukan pada tanggal interim. Revaluasi dan akuntansi nilai wajar. Aset tetap mengizinkan entitas untuk memilih model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi yang mana unsur aset tetap direvaluasi pada nilai wajar. Selain itu, properti investasi mensyaratkan entitas untuk menentukan nilai wajar properti investasi. Rekonsiliasi antar perusahaan. Beberapa saldo perusahaan yang dikonsihak pada tingkatan yang dirinci dalam menyusun laporan keuangan konsolidasan pada akhir tahun buku dapat
rekonsiliasi pada tingkat yang kurang rinci dan menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tanggal interim. Industri khusus disebabkan kompleksitas biaya dan waktu pengukuran peri-interim dapat menjadi kurang akurat dibandingkan akhir tahun buku dalam industri khusus. Sebagai contoh, perhitungan cadangan asuransi oleh perusahaan asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.